warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nur Aziza dengan nomor NIM 230410606072. Di sini saya akan melakukan pengamatan tentang rangka manusia, yaitu kepala, badan, anggota gerak, penyakit pada rangka, dan cara pemeliharaannya. Baik, yang pertama itu ada rangka. Pembagian anatomi tubuh manusia yang pertama yaitu sistem rangka. Nah, di sini saya membuat media pembelajaran berupa wayang rangka. Rangka manusia adalah susunan tulang yang membentuk struktur tubuh yang berfungsi sebagai penopang tubuh, pelindung organ dalam, tempat melekatnya otot, serta membantu pergerakan tubuh. Nah, rangka manusia ini juga terletak di dalam tubuh manusia. Jadi, setiap manusia itu memiliki rangka. Nah, rangka manusia ini tersusun atas tulang dan sendi. Tulang adalah jaringan keras dan kuat yang membentuk kerangka tubuh. Tulang sendiri dibedakan menjadi dua, tulang keras dan tulang rawan. Sedangkan sendi ialah bagian tubuh yang menghubungkan dua atau lebih tulang untuk memungkinkan pergerakan dan fleksibilitas. Sendi ini juga berfungsi sebagai penopang dan penstabil tubuh agar tetap pada posisi yang tepat saat bergerak. Nah, sendi ini juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sendi mati, yaitu tidak memungkinkannya adanya pergerakan. Contohnya yaitu sambungan tulang tengkorak. Yang kedua ada sendi kaku, yaitu memungkinkan pergerakan terbatas. Contohnya sambungan antara tulang belakang. Dan yang terakhir itu adalah sendi gerak, yaitu memungkinkan pergerakan bebas dan luas. Contohnya sendi lutut, siku, dan bahu. Selanjutnya ialah contoh sendi berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada sendi engsel, yaitu gerakan satu arah seperti engsel pintu. Contohnya itu siku dan lutut. Yang kedua itu ada sendi peluru, yaitu gerakan ke segala arah. Contohnya itu bahu dan pinggul. Yang ketiga itu ada sendi putar, yaitu memungkinkan tulang berputar. Contohnya itu sendi antara tulang atlas dan aksis di leher. Yang keempat itu ada sendi plana, yaitu gerakan dua arah. Contohnya itu sendi ibu jari tangan. Dan yang terakhir itu ada sendi geser, yaitu tulang bergeser satu sama lain. Contohnya itu sendi antara tulang pergelangan tangan dan kaki. Selanjutnya, rangka ini juga dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama itu ada kerangka kepala. Ini adalah contoh gambar dari kerangka kepala. Nah, tulang tengkorak ini juga dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tulang bagian kepala dan bagian muka. Nah, kalau pada bagian kepala itu terdapat tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang tapis. Sedangkan pada bagian muka itu terdapat tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah. Nah, sebagian besar tulang-tulang tengkorak itu tidak dapat digerakkan ya teman-teman. Pada tulang muka hanya tulang rahang bawah saja yang dapat digerakkan terhadap tulang rahang atas. Nah, tulang kepala ini juga berfungsi sebagai pembentuk wajah. Nah, yang kedua itu ada rangka badan. Rangka badan ini disusun oleh berbagai macam tulang. Nah, ini adalah gambar tentang rangka badan. Nah, yang pertama itu ruas-ruas tulang belakang. Sambungan antara tulang ini dapat digerakkan. Nah, coba teman-teman gerakan tubuh ke arah depan atau membungkuk ke arah depan, atau juga bisa melakukan gerakan tubuh ke pinggir atau ke samping. Nah, teman-teman itu dapat melakukannya karena adanya tulang-tulang belakang. Nah, tulang-tulang belakang ini juga terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor.
Nah, yang kedua itu ada tulang dada, yaitu sambungan-sambungan tulang ini tidak dapat digerakkan. Tulang rusuk, sambungan tulang-tulang ini dapat digerakkan karena tulang rangka badan ada yang berbentuk pipi. Misalnya pada tulang rusuk dan tulang belikat. Ada juga yang bentuknya pendek, misalnya pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, rangka badan membentuk rongga dada sehingga berfungsi untuk melindungi paru-paru, jantung, hati, dan lambung. Nah, yang terakhir itu ada rangka anggota gerak. Ini adalah gambar dari rangka anggota gerak ya teman-teman. Nah, rangka tangan dan rangka kaki yang memanjang disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipa dan keras. Nah, masing-masing tulang ini dihubungkan dengan sendi sehingga dapat bergerak. Nah, gerakan pada tangan dan kaki ini juga berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada rangka anggota gerak bagian atas. Nah, itu juga terdapat tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Sedangkan rangka anggota gerak bagian bawah itu ada tulang selangkang, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya ada fungsi rangka. Rangka ini memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama, menguatkan tubuh. Rangka ini memberikan kekuatan dan struktur yang kokoh sehingga tubuh dapat berdiri tegak dan dapat menahan beban. Yang kedua itu melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Nah, rangka ini juga berperan sebagai pelindung bagi organ-organ vital yang lunak dan rentan. Nah, seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga itu sebagai tempat menempelnya otot-otot. Otot-otot melekat pada rangka sehingga memungkinkan otot untuk menggerakkan bagian tubuh saat berkontraksi. Nah, yang terakhir itu ada sebagai pembentuk badan atau tubuh. Nah, rangka ini juga memberikan bentuk dan kontur tubuh sehingga tubuh ini memiliki struktur yang jelas dan proporsional. Selanjutnya itu macam-macam penyakit pada sistem rangka. Salah satu contoh dari penyakit dari rangka ini adalah penyakit osteoporosis. Nah, penyakit osteoporosis ini ialah penyakit tulang yang membuat tulang itu menjadi keropos, rapuh, dan mudah patah. Penyakit ini terjadi karena massa tulang dan kepadatan mineral di dalam tulang itu menurun secara bertahap sehingga tulang itu kehilangan kekuatannya. Osteoporosis ini juga sering disebut dengan penyakit diam karena biasanya tidak menunjukkan gejala di awal dan baru disadari setelah terjadinya patah tulang akibat cedera ringan atau aktivitas sehari-hari. Rentan terjadi pada orang dewasa atau lansia. Nah, gejalanya itu seperti nyeri tulang, perubahan postur, dan tulang mudah patah. Yang terakhir ada pemeliharaan pada rangka. Nah, yang pertama itu nutrisi yang cukup. Nutrisi yang cukup memenuhi kebutuhan zat gizi harian seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral agar tubuh itu tetap sehat, berenergi, dan berfungsi optimal. Yang kedua itu ialah olahraga secara teratur. Melakukan aktivitas fisik secara konsisten untuk menjaga kebugaran, meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat otot dan tulang, serta mencegah berbagai macam penyakit. Yang ketiga ada hindari kebiasaan buruk. Mengurangi atau menghilangkan perilaku yang negatif seperti merokok, mengkonsumsi alkohol berlebihan, dan pola makan yang tidak sehat yang dapat merusak kesehatan tubuh. Selanjutnya yaitu menjaga berat badan ideal. Nah, mempertahankan berat badan sesuai dengan tinggi badan dan usia untuk mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan hipertensi. Dan yang terakhir itu melakukan pemeriksaan secara rutin. Tadi dapat kita simpulkan nih bahwa hasil pengamatan kita pada hari ini yang pertama ialah rangka pada bagian kepala atau tengkorak yang memiliki fungsi melindungi otak,
dan memberikan kemampuan gerak pada rahang bawah untuk keperluan mengunyah ataupun berbicara. Penyakit umumnya seperti pada tulang tengkorak, penyakit Paget, dan tumor tulang. Cara pemeliharaannya yang pertama itu menghindari benturan pada kepala, mengonsumsi nutrisi yang mendukung kekuatan tulang tengkorak seperti vitamin D dan kalsium, dan pemeriksaan secara rutin. Yang kedua itu ada rangka badan yang memiliki fungsi menyusun sumbu utama tubuh seperti tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada, melindungi organ vital di rongga dada seperti jantung, paru-paru, hati, dan lambung, dan memungkinkan pergerakan tubuh melalui sambungan antara ruas tulang belakang dan tulang rusuk yang dapat digerakkan. Contoh penyakitnya seperti spondylosis dan osteoporosis. Cara pemeliharaannya yang pertama itu menjaga postur tubuh kita, yang kedua itu melakukan olahraga, yang ketiga asupan nutrisi dan pemeriksaan secara rutin. Yang ketiga ada rangka anggota gerak yang memiliki fungsi membentuk struktur tangan dan kaki dengan tulang pipi yang kuat, memungkinkan pergerakan aktif melalui sendi yang menghubungkan tulang-tulang tersebut, dan memudahkan berbagai gerakan kompleks seperti berjalan, meraih, dan memegang. Penyakit umumnya seperti tendonitis, sindrom lorong karpal, dan asam urat. Cara pemeliharaannya yang pertama itu melakukan pemanasan dan peregangan sebelum aktivitas fisik yang melibatkan tangan atau kaki untuk menghindari cedera. Yang kedua itu istirahat dengan cukup. Yang ketiga menjaga asupan nutrisi dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Nah, setelah kita melakukan penelitian tadi, kita juga dapat menjawab nih pertanyaan-pertanyaan ilmiah atau prediksi yang akan kita buktikan dalam proses penelitian. Yang pertanyaan pertama, apakah rangka manusia berfungsi hanya sebagai penopang tubuh saja? Jawabannya itu tidak ya teman-teman. Rangka manusia tidak hanya berfungsi sebagai penopang tubuh, tetapi juga melindungi organ dalam, menjadi tempat letaknya otot, serta membantu gerakan. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaannya, apakah olahraga yang teratur itu berpengaruh terhadap kesehatan tulang dan sendi? Jawabannya juga iya ya teman-teman. Olahraga yang teratur dapat memperkuat tulang dan sendi sehingga mengurangi resiko penyakit dalam rangka. Pertanyaan ketiga, apakah faktor usia mempengaruhi resiko terjadinya penyakit pada rangka? Jawabannya benar ya teman-teman. Orang yang lanjut usia itu lebih banyak mengalami keluhan tulang rapuh, nyeri punggung, atau penurunan fleksibilitas sendi dibandingkan orang yang lebih muda. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, apakah kekurangan vitamin D dapat mempengaruhi kesehatan tulang? Nah, ini juga benar ya teman-teman. Kekurangan vitamin D menyebabkan tulang itu rapuh dan mudah patah. Vitamin D ini sangat penting dalam penyerapan kalsium dan fosfat untuk pembentukan tulang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.